Nanti kalau baca bukunya Heidegger ada istilah metafisika keseharian. Jadi di metafisika keseharian inilah kita sering tenggelam. Maka kita harus bangkit, kita harus menyelam tapi otentik dalam keseharian. Kalau bahasanya Heidegger, kita harus menyembul dari arus. Boleh kamu tetap ada di sungai itu, tapi tampakkanlah dirimu, jangan tenggelam. Boleh kamu masih jadi mahasiswa UIN, mahasiswa UNY, UGM, jadi jamaah masjid, jadi takmir masjid, tapi jangan tenggelam. Kamu harus otentik, muncul, tunjukkan ini loh aku. Itu Dasein, otentik. Kenapa? Karena kita bisa mati. Kalau kematian itu bagi Heidegger ada dua. Ada namanya sterben, ada namanya aufleben. Kalau aufleben itu mati yang ya mati. Aufleben itu ya kayak jam mati, tanaman mati, radio mati, listrik mati. Itu namanya aufleben. Manusia mati karena daya hidupnya hilang. Aufleben gak usah kamu pikir, otomatis kamu akan mati. Tapi kalau sterben, mati sih, cuma kematian ini memang sudah kamu rancang gayanya, polanya, modelnya, endingnya. Itu berarti sterben. Sterben itu kematian yang meninggalkan makna. Orang-orang besar itu kematiannya adalah kematian yang sterben. Orang-orang terkenal itu sterben. Dia mati tapi seolah-olah masih hidup. Karyanya, pemikirannya. Jadi orang ini ngerti benar, besok aku akan meninggal maka aku tinggalkan makna. Itu sterben. Nah, terakhir, ya ini nanti sebelum akhir, bahasa. Bahasa posisinya penting dari kalau tadi kamu ingin jadi Dasein, orang yang otentik, orang yang tampil jadi dirimu sendiri, satu-satunya kendaraan adalah bahasa. Bahasa adalah mediamu, bahasa adalah rumahmu. Kalau bahasanya istilahnya Heidegger, bahasa adalah kendaraanmu untuk eksis. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang keluar dari rumah yang namanya bahasa. Tidak ada. Kamu mikir itu sebenarnya kategori-kategori yang kamu pakai bahasa. Kamu melakukan sesuatu itu juga bahasa. Tidak ada yang tidak bahasa. Kalau saya gini apa namanya? Garuk-garuk, gatel, bahasa kan? Garuk-garuk itu bahasa, gatel itu bahasa. Kalau nggak percaya kamu coba lihat ya. Mikir itu sebenarnya juga bahasa. Kamu mikir misalnya, enaknya setelah lulus mau ngapain ya? Loh, itu kan bahasa. Enaknya itu bahasa, lulus itu bahasa, mau ngapain itu kan juga bahasa. Begitu kamu tahu bahasanya, biasanya kamu paham dan bisa memakainya untuk berpikir. Kalau misalnya tak tanya, sebut satu hal yang tidak ada bahasanya, kamu kan mesti pening. Lalu kalau begitu bisa kamu sebut, ya berarti sudah ada bahasanya. Ada loh Pak yang tidak terbahasakan. Cinta, lihat kamu ngomong cinta, itu berarti sudah ada bahasanya gitu. Kalau nggak bisa dibahasakan sama sekali, nggak akan bisa dipahami. Susah Pak mengungkapkannya, berarti kamu nggak paham gitu loh. Iya kan? Kalau kamu paham pasti bisa mengungkapkan. Saya hanya bisa merasakan Pak, tapi iya berarti kamu nggak paham. Akhirnya kan ini kerinduan ini nggak bisa diungkapkan. Lah ya kerinduan itu ungkapannya. Kan banyak puisi-puisi, cintaku padamu tidak bisa diungkapkan. Lah ya itu ungkapannya. Gitu loh. Kalau nggak bisa diungkapkan, orang nggak bisa paham. Kamu sendiri juga kalau nggak bisa mengungkapkan berarti belum paham. Maka bahasa adalah rumahnya being.
Orang mikir pakai bahasa, orang melakukan apapun pakai bahasa. Ini kamu sebut ngaji, ya itu bahasa. Ngajinya ngaji filsafat karena itu kan istilah-istilah ada yang di pikiranmu. Bahkan bukan apa-apa pun juga termasuk bahasa. Rasa apa bisa dibahasakan? Ya bisa. Itu akan kamu jelaskan. Misalnya gimana Pak rasa pedas itu? Ya ketika kamu ngomong pedas itu berarti kan ada istilah bahasa yang mewakilinya. Maka kamu bisa mengungkapkan. Kalau katanya Wittgenstein, yang sama sekali tidak bisa dibahasakan. Kalau ada orang ngeyel nggak bisa, ini hanya yang alam yang bisa, ya nggak usah didiskusikan. Berarti kita tidak sedang ngomong tentang pengetahuan. Kalau itu pengetahuan, pasti hubungannya sama bahasa. Oke, sudah setengah 10. Ini terakhir. Ini ringkesannya Being and Time. Zain Un Zaid. Kita lihat ya. Kelihatan kalau di sini agak buram, saya ngadep ke sana. Jadi lihat, realitas ini kita sebagai manusia berhadapan dengan 3 hal. Dasein, diri kita sendiri. Kemudian ada Mitdasein. Mitdasein itu orang lain yang juga dasein, yang juga punya eksistensi, yang juga ingin eksis sebagai dirinya. Dan berdampingan juga dengan Zuhandenes dan Vorhandenes. Zuhandenes itu alat-alat. Alat-alat itu barang di sekitar manusia yang bisa dimanfaatkan, difungsikan untuk kepentingan manusia. Kalau Vorhandenes itu benda-benda yang bukan alat, yang mungkin ada hubungannya dengan manusia tapi jauh. Ngaji ini dengan Merapi mungkin ada aja hubungannya, cuma kan jauh, nggak harus dibahas. Tapi dengan teh ini dekat. Ini mungkin alat, di antara alat ngaji. Laptop ini kan alat, maka namanya Zuhandenes. Jadi hidup kita berhadapan dengan 3 hal. Diri kita sendiri yang dituntut untuk otentik, orang lain yang juga ingin jadi dasein, dan barang-barang alam semesta, baik yang kita jadikan alat atau yang tidak kita jadikan alat. Terus biasanya muncul angst. Angst itu kegelisahan eksistensial. Ketika kamu mikir, siapa sih sebenarnya aku ini? Seperti apa harusnya aku berekspresi? Enaknya aku jadi apa ya? Dunia ini harusnya kumaknai seperti apa ya? Dan seterusnya yang sejenis itu namanya angst, kegelisahan eksistensial. Setiap orang harus ngalami ini. Kalau belum, alamilah. Karena kalau kamu nggak ada kegelisahan, nggak ada kecemasan, nggak akan jadi dasein. Jalan untuk menyudut dasein itu kamu berhadapan dengan itu. Ada kegelisahan, ada kecemasan. Termasuk kematian tadi. Iya ya, aku manusia, akhir diriku adalah mati. Sampai detik ini sudah sekitar 20-an tahun lebih kamu hidup di dunia. Apa yang kira-kira seandainya kamu mati yang kamu tinggalkan? Oh, itu kan kamu harus mulai gelisah. Jangan merasa bangga kamu masih muda. Sekarang yang lebih muda lebih banyak anunya. Kalau di rasio kan lebih banyak. Kalau orang tua-tua itu sudah siap mati. Yang sakit-sakit juga sudah siap mati. Cuma biasanya malah lama. Karena siap dia agak kamu yang nggak siap biasanya. Itu kan kegelisahan. Jangan-jangan kan gitu kamu. Apa yang kutinggalkan kalau meninggal? Oke. Nah, kegelisahan ini biasanya kalau kamu refleksi lebih dalam, kamu berhadapan dengan 3 hal. Pertama, berhadapan dengan masa lalu. Kedua, berhadapan dengan masa kini. Dan yang ketiga, berhadapan dengan masa depan. Masa lalu berarti kamu berhadapan dengan faktisitas tadi, berhadapan dengan fakta-fakta yang kamu tiba-tiba saja terlempar di sana. Aduh, aku kok lahir di Madura ya? Coba aku lahir di Inggris jadi bule aku. Karena lahir di Madura jadi kayak gini aku. Itu kan kamu susah menghadapi. Itu faktanya wis diakoni wae, itu namanya faktisitas.
Gitu loh. IQ ku kok cendek banget ya, agak pinter dikit gitu loh. Ini Gusti Allah ngasih IQ kok kita ndak kebagian banyak ya. Nah misalnya itu faktisitas diakoni wae ndak apa-apa ya, kenyataannya begitu. Aku kok ndak cakep ya, padahal saudara-saudaraku cakep-cakep. Ini dari mana kok bisa ya? Nah itu kan faktisitas, sudah itu fakta. Kamu jadi di masa lalu kamu berhadapan dengan fakta-fakta yang ndak bisa kamu hindari. Yang jadi masalah bukan fakta ini, tapi caramu menyikapi fakta itu seperti apa. Oke. Sementara jadi ancaman dari masa lalu adalah ancaman faktisitas. Dari masa kini kamu berhadapan dengan verfallen. Verfallen itu kamu jatuh tenggelam dalam realitas. Yang saya bilang tadi, jadi dasman. Jadi masa lalu mengancammu dengan fakta-fakta yang tidak bisa kamu hindari. Masa kini mengancammu dengan arus, dengan budaya pop, dengan kerumunan orang, dengan logika kekinian, dengan cara berpikir orang hari ini. Pokoknya yang menenggelamkan eksistensimu. Kamu bisa jatuh, tenggelam dan hilang di masa kini. Tidak eksis, tidak bisa muncul. Yang muncul sungainya, kamunya hilang. Nah, itu ancaman dari masa kini. Kamu tidak bisa jadi dasain, jadinya kamu dasman. Sementara masa depan mengancammu dengan kemungkinan-kemungkinan. Hati-hati loh ya. Besok di masa depan uang kuliah akan semakin naik. Kalau kamu nggak lulus-lulus, alamat wis. SPP-mu mundak. Mau demo, besok polisi ini ganas-ganas. Nah, itu kan kemungkinan-kemungkinan banyak di masa depan. Hati-hati, kalau umur sekian nggak dapat pacar, itu alamat kamu sampai lulus nggak dapat. Jadi wisudamu besok sendirian loh ya. Siapkan mental mulai hari ini. Itu kan. Ya, itu namanya sorge. Kecemasan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Jadi kamu cemas menghadapi fakta faktisitas yang tidak bisa kamu hindari. Kamu cemas menghadapi masa kini yang bisa menenggelamkan kamu. Kamu cemas menghadapi tantangan dari masa depan yang belum jelas. Nah, dari situ terus orang harus refleksi ke dalam, membaca ke dalam, first introspeksi diri, refleksi diri, membaca faktisitas, menerima faktisitas, kemudian memahami otentisitasmu, kemudian merancang masa depan yang kondusif buat dirimu. Itu membaca ke dalam. Jadi membacanya tidak keluar. Nah, dari faktisitas akan, setelah kamu baca, pasti akan melahirkan kemungkinan-kemungkinan eksistensial. Madura ya, tidak apa-apa lah aku Madura. Tapi Madura juga bisa gaul, Madura juga bisa top, Madura juga bisa jadi calon presiden. Madura itu kan dari situ kemungkinan-kemungkinan banyak. Lah aku jelek ya, jelek kan cuma wajah. Manusia nggak cuma wajahnya yang dilihat, bisa apanya bisa. Itu kan pembacaan-pembacaan terhadap faktisitas itu akan melahirkan kemungkinan-kemungkinan eksistensial. Kok kulitku hitam ya? Enggak apa-apa. Kulit itu kan cuma salah. Dengan kulit hitam bisa aku manfaatkan untuk tidak takut terhadap sinar matahari. Untuk wis ireng arep diapake meneh. Nah, yang takut matahari kan sing putih-putih kuwi. Nah, ireng enggak usah, enggak apa-apa, enggak butuh pemutih. Karena pemutih berapapun ya ora iso. Jadi, itu kemungkinan eksistensial. Ada banyak. Aku IQ ku rendah lah. Enggak apa-apa. IQ rendah satu variabel orang, nggak cuma dari IQ-nya tapi juga dari nasibnya dan juga dari usahanya. Itu kan membaca kemungkinan eksistensial. Jadi faktanya kamu nggak bisa menghindar, tapi dari fakta itu akan ada banyak kemungkinan. Dan kemungkinan itu bisa pada akhirnya akan kamu pilih dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan. Oke lah. Karena bukan selalu wajah yang dicari orang. Sekarang mau kumanfaatkan tubuhku, aku tak fitness. Wajah jelek tapi body shape kan nanti banyak juga yang mau. Nah, itu pilihan sudah. Setelah kamu membaca masa depan, oh berarti di masa depan biar aku dapat. Nah, itu mix antara kemungkinan-kemungkinan yang lahir dari faktisitas dan ramalan-ramalan kemungkinanmu dari masa depan. Dari situ lahir pilihanmu, kontekstualitas.
Dan pilihan itu biasanya ditentukan oleh itu yang saya lupa di sesi hermeneutik waktu Gadamer saya ngomong ada Vorhabe, Vorsih, Vorgriff. Pilihan-pilihan itu biasanya ditentukan apa yang ada di kepala kita, Vorhabe, apa yang Vorsih, apa yang kita lihat, perspektif kita, kacamata kita, dan Vorgriff, apa yang ingin kita raih. Itu menentukan pilihan biasanya. Yang ilmunya filsafat, pilihannya pasti beda dengan yang ilmunya komunikasi, ilmunya teknik, ilmunya yang ada di kepala. Itu namanya Vorhabe. Ada Vorsih. Vorsih itu apa yang dilihat. Yang melihat materi saja mungkin beda dengan yang melihat rohani, melihat spiritualitas, melihat inner beauty. Nah itu beda, itu namanya Vorsih. Vorgriff juga menentukan pilihan. Vorgriff itu apa yang ingin kamu capai. Nggak dapat pacar nggak apa-apa, yang penting sukses jadi orang kaya. Nanti kalau sudah kaya kan urusan perempuan kayak apapun akan datang sendiri dan buktinya banyak misalnya. Nah itu kan Vorgriff namanya, tujuanmu untuk nyari uang dulu, kaya dulu lah, urusan selanjutnya bisa diurus gampang. Atau mungkin beda, yang penting ilmu dulu lah, pinter dulu. Kalau pinter pengen kaya, pengen dapat pacar gampang. Nah itu Vorgriff, apa yang ingin diraih. Jadi apa yang ada di kepalamu, apa yang kamu lihat, dan apa yang ingin kamu raih, itu menentukan pilihan-pilihanmu. Nah, dari pilihan kontekstualitas dengan bekal tadi, dari situlah nanti kamu akan mengada, eksis sebagai dirimu. Kalau tidak melahirkan pilihan, tidak melahirkan kontekstualitas, kamu tidak akan jadi Dasein. Dasein itu lahir kalau kamu memutuskan sesuai Vorhabemu, Vorsihmu, Vorgriffmu. Kamu akan eksis jadi Dasein, kamu akan mengada. Ya nanti geraknya ke atas. Setelah kamu punya pilihan, setelah kamu memutuskan, setelah kamu mengada, kamu punya makna sendiri, kamu punya pemahaman sendiri terhadap realitasmu, baik realitas lingkungan sekelilingmu, realitas dirimu sendiri, maupun realitas orang lain. Dari situlah kamu eksis jadi manusia versimu sendiri. Kamu akan muncul dari tengah arus, kamu akan kelihatan sebagai dirimu. Nah itulah ringkesan filsafat Daseinnya Heidegger dalam Being and Time.